Bayangkan alam semesta kita, 2 triliun galaksi, masing-masing dipenuhi oleh miliaran, bahkan triliunan bintang. Dan kita tahu sekarang bahwa bintang-bintang ini memiliki sistem planetnya sendiri. Jika kita mengambil satu langkah lebih jauh, masuk akal untuk berasumsi bahwa di antara miliaran planet itu, pasti ada planet lain yang seperti bumi, dengan lautan, benua, dan atmosfer yang mampu mendukung kehidupan. Namun, jika alam semesta kita dipenuhi dengan planet-planet yang dapat dihuni, di manakah semua orang berada? Pertanyaan sederhana ini, yang diajukan oleh fisikawan Enrico Fermi pada tahun 1950, telah menghantui para ilmuwan selama beberapa dekade. Bergabunglah dengan saya, I-Era, dalam perjalanan melintasi kosmos, saat kita menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang menakjubkan dari kehidupan di luar bumi, dari bukti kehidupan mikroba di planet tetangga, hingga sinyal misterius dari bintang-bintang yang jauh. Perjalanan kita untuk menemukan kehidupan di luar bumi dimulai tepat di lingkungan kosmik kita sendiri, planet Mars. Permukaan Mars yang dingin dan kering seperti sekarang ini berbeda dengan masa lalunya. Miliaran tahun yang lalu, Mars adalah planet yang jauh lebih hangat dan basah, dengan sungai, danau, dan mungkin bahkan lautan. Lalu apa yang terjadi? Saat ini, Mars adalah gurun yang tandus, atmosfernya dilucuti oleh angin matahari. Tapi, di bawah permukaannya yang berdebu, Mars menyimpan petunjuk menggoda tentang masa lalunya yang berair, dan potensi kehidupan. Disinilah robot penjelajah seperti Perseverance NASA ikut bermain. Perseverance, yang saat ini menjelajahi Kawah Jezero, sebuah delta sungai kuno, dilengkapi dengan seperangkat instrumen canggih untuk mencari tanda-tanda kehidupan masa lalu. Perseverance sedang mencari biosignatures, pola, struktur, atau molekul organik yang hanya dapat dibentuk oleh organisme hidup. Bayangkan kegembiraan menemukan fosil mikroba di batuan Mars, bukti bahwa bumi bukanlah satu-satunya oasis kehidupan di tata surya kita. Meskipun kita belum menemukan bukti konklusif tentang kehidupan di Mars, potensi untuk mengungkap rahasia kehidupan mikroba kuno membuat eksplorasi planet merah menjadi pengejaran yang sangat menarik. Perjalanan kita membawa kita sekarang ke Jupiter, planet terbesar di tata surya kita, dan ke salah satu bulannya, Europa. Tertutup dalam cangkang es yang tebal, Europa mungkin tampak merupakan tempat yang tidak mungkin untuk kehidupan. Tetapi di bawah permukaannya yang beku, para ilmuwan percaya bahwa Europa menyimpan lautan air asin yang luas. Lautan yang mungkin mengandung air 2 kali lebih banyak daripada semua lautan di bumi jika digabungkan. Dan di mana ada air, ada potensi kehidupan. Di bumi, kami telah menemukan organisme yang berkembang di lingkungan yang paling ekstrem, ventilasi hidrotermal vulkanik di dasar laut yang gelap, danau yang sangat asam, dan es yang membeku di kutub. Makhluk yang tangguh ini, yang dikenal sebagai ekstremofil, memberi kita gambaran sekilas tentang ketahanan kehidupan dan kemungkinan menemukan bentuk kehidupan yang serupa di Europa. Lautan Europa, yang terlindung dari kerasnya ruang angkasa oleh cangkang esnya, dapat menyediakan kondisi yang cocok bagi ekstremofil untuk berkembang. Misi masa depan, seperti Europa Clipper NASA, bertujuan untuk mempelajari Europa secara lebih rinci, menganalisis komposisi permukaannya dan mencari gumpalan air yang meletus dari lautan di bawahnya, yang berpotensi membawa bukti kehidupan. Selama berabad-abad, kita hanya bisa membayangkan kemungkinan dunia di sekitar bintang lain. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir, teleskop yang kuat, seperti teleskop luar angkasa Kepler dan teleskop luar angkasa James Webb, telah membuka jendela baru ke alam semesta, yang mengungkapkan keberadaan ribuan eksoplanet, planet di luar tata surya kita. Dan yang menakjubkan adalah beberapa dari eksoplanet ini tampak sangat mirip bumi. Ambil contoh TRAPPIST-1e, sebuah planet seukuran bumi yang mengorbit bintang Katai merah sekitar 40 tahun cahaya dari kita. TRAPPIST-1e adalah salah satu dari 3 planet di sistem TRAPPIST-1 yang terletak di zona layak huni bintang, kisaran jarak di mana suhu memungkinkan air cair ada di permukaan planet. Penemuan planet seperti TRAPPIST-1e telah memicu imajinasi para ilmuwan dan masyarakat umum. Bayangkan kemungkinan menemukan dunia lain dengan lautan, benua, dan mungkin bahkan kehidupan. Meskipun jarak yang sangat jauh ke eksoplanet ini menghadirkan tantangan signifikan untuk mempelajari atmosfer dan permukaannya secara rinci, teleskop generasi mendatang, seperti teleskop luar angkasa Nancy Grace Roman,
akan merevolusi kemampuan kita untuk mencari tanda-tanda kehidupan di dunia yang jauh ini. Chapter 4 Paradoks Fermi. Di mana semua orang berada. Mengingat luasnya alam semesta dan potensi tingginya planet mirip bumi, tampak logis untuk berasumsi bahwa kita tidak sendirian. Namun, kita belum menemukan bukti konklusif tentang kehidupan di luar bumi. Ketidaksesuaian yang membingungkan ini, antara probabilitas statistik kehidupan di luar bumi dan kurangnya bukti, dikenal sebagai paradoks Fermi. Dinamakan berdasarkan fisikawan Enrico Fermi, yang pertama kali mengajukan pertanyaan, di mana semua orang berada? Paradoks Fermi telah memicu banyak teori dan spekulasi. Salah satu kemungkinannya adalah peradaban maju, mungkin berumur pendek, menghancurkan diri mereka sendiri, melalui perang nuklir, bencana ekologis, atau bentuk kehancuran diri lainnya, sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan peradaban lain. Jika demikian, kita mungkin hidup di alam semesta, yang dipenuhi dengan reruntuhan peradaban yang telah lama mati. Kemungkinan lain adalah bahwa kehidupan cerdas memang ada, tetapi telah memilih untuk tidak menghubungi kita. Mungkin mereka mengamati kita dari jauh, mempelajari perilaku kita, dan menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan keberadaan mereka. Atau mungkin mereka telah melampaui perjalanan antar bintang dan komunikasi, memilih untuk ada dalam bentuk yang tidak dapat kita pahami. Teori yang lebih menarik menunjukkan bahwa kita mungkin hidup dalam simulasi komputer yang diciptakan oleh peradaban yang jauh lebih maju. Jika demikian, keberadaan kita dan sifat realitas kita dapat diprogram ke dalam simulasi itu sendiri. Chapter 5, Sinyal Wow, Bisikan dari Bintang. Pada tahun 1977, para astronom di teleskop radio telinga besar di Ohio mendeteksi sinyal radio yang tidak biasa dan kuat saat memindai langit untuk mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Sinyal tersebut, yang berlangsung selama 72 detik dan menunjukkan karakteristik yang diharapkan dari transmisi luar angkasa, sangat mencolok sehingga astronom Jerry Ehman menulis "Wow" di cetakan data. Sinyal wow, seperti yang diketahui, telah menjadi subjek perdebatan dan intrik yang intens. Meskipun sumber sinyal tersebut belum pernah ditentukan secara pasti, beberapa teori telah dikemukakan, mulai dari gangguan berbasis darat hingga suar bintang alami. Namun, kemungkinan yang paling menarik adalah bahwa sinyal wow adalah pesan dari peradaban luar angkasa. Jika demikian, itu akan mewakili bukti pertama kontak dengan kehidupan cerdas di luar bumi. Meskipun sinyal wow tidak pernah terdeteksi lagi, sinyal tersebut berfungsi sebagai pengingat yang menggoda tentang misteri dan kemungkinan yang tersimpan di luasnya ruang angkasa. Chapter 6, Oumuamua, Pengunjung Antar Bintang. Pada tahun 2017, para astronom membuat penemuan luar biasa lainnya. Objek antar bintang pertama yang diketahui pernah mengunjungi tata surya kita. Objek tersebut, yang dijuluki Oumuamua, yang berarti utusan pertama dari jauh yang datang lebih dulu dalam bahasa Hawaii, menunjukkan karakteristik yang tidak biasa yang membingungkan para ilmuwan. Oumuamua, yang berbentuk cerutu yang aneh dan memanjang, berjatuhan melalui tata surya kita dengan kecepatan yang luar biasa, menunjukkan bahwa objek tersebut tidak terikat secara gravitasi ke matahari kita. Lebih membingungkan lagi adalah Oumuamua menunjukkan percepatan non-gravitasi, yang menunjukkan bahwa objek tersebut didorong oleh kekuatan lain selain gravitasi. Sifat Oumuamua yang aneh telah memicu spekulasi luas tentang asal-usul dan sifatnya. Sementara beberapa ilmuwan percaya bahwa Oumuamua adalah komet atau asteroid antar bintang, yang lain telah mengusulkan penjelasan yang lebih eksotis, termasuk kemungkinan bahwa Oumuamua adalah pesawat ruang angkasa alien. Meskipun sifat sebenarnya dari Oumuamua masih menjadi misteri, deteksinya telah menyoroti fakta bahwa tata surya kita bukanlah sistem yang terisolasi, dan bahwa kita mungkin dikunjungi oleh objek antar bintang lebih sering daripada yang kita sadari sebelumnya. Outro, masa depan penemuan. Meskipun kita belum menemukan bukti konklusif tentang kehidupan di luar bumi, bukti untuk itu terus bertambah. Luasnya alam semesta dikombinasikan dengan penemuan eksoplanet yang meningkat dan potensi kehidupan di tata surya kita sendiri, menunjukkan bahwa kita mungkin tidak sendirian. Pencarian kehidupan di luar bumi adalah salah satu usaha ilmiah yang paling mendalam dan penting di zaman kita.
Ini adalah pencarian untuk memahami tempat kita di kosmos, untuk mengungkap misteri kehidupan itu sendiri, dan untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan luar biasa dari apa yang mungkin menanti kita di antara bintang-bintang. Jadi, mari kita terus menjelajahi, mari kita terus menemukan, dan mari kita terus bertanya, apakah kita sendirian? Karena jawaban atas pertanyaan itu, jika memang ada, berpensin upas haupan kecil tentang alam semesta, dan tempat kita di selepana.